Tapi Giba itu banyak yang nonton ya Pak? Ada cerita dengan yang lucu lagu Pacar Kemo ini Pak. Saya waktu itu masih kuliah disebut kampus nggak apa-apa ya Pak? Apa-apa. Di UPN Jakarta. Betul. Saya kan belum punya mobil ya Pak. Sedap, masih mahasiswa. Masih. Naiklah angkot Pak. Angkotnya muter lagu Pacar Kemo, saya langsung begini Pak. Terus kemudian jika mau ngaku-ngaku ya. Langsung begini. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdebar. Cukup Pak, jangan nanti kita Nanti kena copyright. Kalau gitu, aku sedang ingin bercinta karena terkenal lagi kita. Kita ada 14 skema Pak. Skema sertifikasi ada penyanyi solo, musisi ini berarti pemain instrumen. Iya. Mau dia flute, mau dia kerincing. Yes. Terus kemudian pada saat dia menjadi, misalnya dia mau dapat sertifikat itu, apakah ada repertoar tertentu atau etude tertentu yang dia harus mainkan untuk gimana metodenya? Ya. Metodenya itu Pak, metode ujinya ada observasi langsung atau tidak langsung. Kalau langsung kalau metode langsung kita menyuruh dia untuk observasi dan demonstrasi. Kalau tidak langsung melalui verifikasi fotografi atau wawancara. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Baku Dapa. Dan kali ini tamu kita adalah Dr. Mila Rosa SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amin. Baku Dapa, tune in terus ya, tune in terus bersama saya Mila Rosa dan Pak Amin. Ya, Baku Dapa itu bahasa Timur Bu, Indonesia Timur. Dapa. Jadi kalau baku itu saling, terus kemudian dapat itu ketemu. Saling bertemu. Nah, biasa kalau orang Baku Dapa itu ya ngobrol, chit-chat. Dan jadi di sini Baku Dapa lebih baik ngonten daripada gibah. Nah, cocok Pak, setuju saya. Kalau ngonten kan kita harus positif ya. Betul. Kalau gibah, aduh. Nah, biasanya gitu ya Pak. Gitu deh Pak. Gibah itu bisa ngurangin ini loh, ngurangin pahala loh. Betul banget. Betul banget. Gimana Pak? Emang kalau udah susah-susah loh kita sholat, kita udah zakat kesana kemari, tapi gibah itu banyak yang nonton ya Pak? Saya senang ketemu dengan Ibu Doktor Mila Rosa karena dia ini saya sebut dengan penyanyi dangdut bergelar doktor. Dia penyanyi tetapi sekaligus juga seorang ekonom, lulusan UPI Yogyakarta. UPI Jakarta Pak. Oh, UPI Jakarta, sorry. UPI Jakarta ya? Iya. Jurusan Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Oke. Podcast kali ini kita bagi dua bagian. Karena tadi saya katakan dia penyanyi dangdut bergelar doktor di bidang ekonomi dan bisnis. Jadi Ibu Mila Rosa ini seniman, tetapi juga seorang asesor muda Lembaga Sertifikasi Musik Indonesia. Jangan dulu nanya itu apa itu sertifikasi musik. Jangan dulu. Kita ngomongin dangdut dulu. Asik dulu ya Pak. Asik dulu kita. Bu, Ibu di zaman dulu itu terkenal, bukan zaman dulu, mungkin sampai sekarang. Dengan lagu Pacarku Moy. Dan kemudian Cubit-cubit sayang. Cubit-cubit sayang. Betul, boleh cerita nggak di zaman itu? Boleh Pak. Itu Pacarku Moy kok. Bismillah itu seingat saya tahun ini Pak, tahun 90-an ya. 90-an. Awalnya sih sebenarnya biasa Pak. Saya kan anak kampus, masa nyanyi dangdut, kumaha gitu kan ya. Tapi kan produser, mau duit nggak? Mau cuan nggak? Oke siap. Oh jadi gitu ditanya, iya. Mau duit nggak? Awalnya saya nyanyi pop rock Pak. Iya.
Tapi kan pada saat itu emang era-era dangdut kan lagi naik ya Pak. Jadi Di tahun-tahun berapa tuh? 90-an ya. Oh, Kalau ya, untuk dangdut pop rock ya? itu 89. Waktu itu pop rock, lagu pop rock itu saya nyanyi lagunya yang main musik itu adalah Mas Eki Sukarno yang main. Oh, iya. temenan. Ah. Temenan. Udah pernah podcast di sini juga, Bu. Wah, nanti harus Yang- kayaknya harus undang berdua itu Pak. Terus Oke. tahun 90 dangdut lagi naik, saya ditawarin produser, oke siap Pak, saya nyanyi, muncullah lagu Pacarku Moy. Ada cerita dengan yang lucu lagu Pacarku Moy ini Pak. Saya waktu itu masuk kuliah disebut kampus nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Di UPN, UPN, Jakarta. Betul. Saya kan belum punya mobil ya Pak. Ay, sedap. Masih mahasiswa. Masih. Naiklah angkot Pak. Angkotnya muter lagu Pacarku Moy, saya langsung begini Pak. Terus kemudian jika mau ngaku-ngaku ya. Langsung begini. Langsung begini. Itu lucu tuh. Lucu tuh Pak ya. Nah lanjut, ternyata Pacarku Moy itu Pak pada saat itu kan masih eranya pita BASF ya Pak ya. Apa? Oh iya. Pakai pita, pakai kaset. Sehari itu bisa terjual 6.000, 7.000 gitu loh Pak. Langsung dimunculkan lagu yang Cubit-cubit sayang. Pacarku Moy itu saya hanya nyanyi satu kaset itu hanya nyanyi satu lagu aja Pak. Jadi di bawahnya itu ada penyanyi-penyanyi. Kompilasi. Modelnya kompilasi. Karena Pacarku Moy jalan sama produser saya langsung dibikinin album. Langsunglah dilengkapin lagu-lagunya itu loh Pak. Nah, termasuk cubit-cubit saya. termasuk Cubit-cubit saya. Tapi itu lucu itu. Penyanyi belum punya mobil, naik angkut, lagunya diputer. Iya. Aduh, mudah-mudahan supirnya nggak tahu saya. Gitu. Boleh tahu nggak itu jurusan apa kemana? Gandul Pak, gandul. Dari Pondok Labu ke Depok kan lewat gandul kan Pak. Kalau nggak salah itu 105 gitu. Ini lucu nih. Hidup. Aduh. 105. Oke. Nah, Bu. Ya. Bu Mila. Yes. Kemudian keluar lagu Takkan Ku Biarkan. Itu tahun berapa? Takkan Ku Biarkan itu saya recordingnya itu tahun 2020 pas after Covid ya Pak. Berarti belum terlalu lama ya? Belum. Habis itu kita nunggu syutingnya tuh waktu itu kan pemerintah masih memperlakukan separuh-separuh gitu kan Pak. Akhirnya agak-agak takut. Nah begitu sudah mulai diputuskan bahwa mulai bisa beraktivitas baru syuting Pak. Baru syuting itu juga syutingnya di studio Takkan Ku Biarkan itu. Baru kita syuting. Nah Takkan Ku Biarkan itu rilisnya adalah tahun 2022 kalau nggak salah 22 berarti akhir 2 ya tahun Pak. yang 3 tahun lalu betul, ya. Nah itu ciptaan Ukat S. UKS. Ya itu memang musiknya agak-agak reggae. Sebenarnya itu lagu ini Pak bukan lagu baru tapi lagu request ya. Tapi Dirilis apa ulang. remix di apa di Itu dalam aransemen versi yang kembali, berbeda. ya. Gitu. Reggae dangdut. Reggae dangdut. Nah, buat saya itu menarik Bu, karena menurut saya itu adalah kalau dalam ekonomi kreatif disebut diversifikasi produk. Diversifikasi produk. Jadi produk dangdut itu bukan hanya itu apa bukan yang ini ya Pak tradisional konvensional. Boleh sih tradisional, tapi kan kemudian ada peluang-peluang lain. Betul. Seperti misalnya reggae dut ya. Reggae dut. Saya udah dengar dan memang terasa tuh. Reggae-nya, Terasa Pak, ya? reggae-nya gitu, terasa dangdutnya. Nah, saya pikir ini penting ya karena dangdut ini berdasarkan data ya. Saya lagi cari minta data juga. Terakhir kontribusi dangdut itu masih tetap sekitar 60%. 60% dari semua genre yang ada Dari semua genre ya. Jadi dangdut Cukup ya, Pak? tetap kontribusinya Nomor 1 ya, nomor 1 di Indonesia. Nah, menurut saya diversifikasi produk ini menurut saya sih penting Bu, karena akan membuat pasar menjadi lebih besar dan pilihan konsumen menjadi lebih banyak. Betul. Ibu setuju? Setuju Pak, setuju banget. Nah, apalagi dari kacamata ekonomi dan bisnis. Nah ya. Benar-benar Pak, saya setuju banget. Oke. Karena gini, kadang-kadang kita untuk menjangkau dari segala macam genre gitu kan, terutama kalau sekarang kan lebih terkenal dengan generasi Z kayak gitu Pak. Kadang-kadang kita harus melipir juga apa sih yang selera dia nih gitu kan Pak. Sesuai pasar. Iya, sesuai dengan masa pasar. Pertama, meskipun kita dibilang mature, tapi kita ngikutin lah seleranya pasar apa sih supaya kita bisa tembus pasar generasi Z itu kita ikutin arah dia dari pemilihan lagunya, dari klipnya pun juga Pak, editingnya juga seperti itu. Jangan yang
jangan apa sih jadul gitu-gitu. Seperti itu. Jadi itu memang perlu juga kita namanya diversifikasi produk tuh saya setuju banget tuh Pak, bahwa harus meskipun ibarat kata gini, kita nggak perlu melihat era-era kita, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi sekarang. Betul. Gitu, Pak. Otherwise akan lenyap dengan apa, Betul. tidak mampu untuk bertahan dengan zaman. Itu dinosaurus kan binatang terbesar di dunia ya. Betul Pak. Karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Betul. Ya. Karena tempatnya punah kegedean juga. Pak, nggak ada keluar Pak. Saya ingin melihat ini ya Bu, Iya, Pak. reggae dut ya. Reggae dut. Misalnya tak akan kubiarkan ya, itu bagaimana genre dua genre digabung, reggae dengan dangdut. Iya. Kita juga lihat bagaimana usaha Ibu, saya kira Ibu tahu ya, ada K-pop dicampur dangdut. Iya. Yaitu Vildan dengan Bang Yedam ya. Iya. Nah itu produsernya sempat kesini Bu. Wih. Sempat kesini ngobrol-ngobrol gitu. Jadi dia bilang dia mau bikin lagi. Tapi menurut Ibu gimana tuh K-pop dengan campur dangdut? K-pop dengan campur dangdut. Udah lihat? Iya, saya sempat ya. Kalau menurut saya Pak, di sini kan dilihat gini Pak. Ada berbagai macam kita melihatnya bukan hanya dari hanya satu sudut saja. Kalau lihat dari sisi keaslian mungkin orang berpendapat oh, jangan gitu kan. Tapi kalau kita melihat bahwa di sini tujuan kita bergerak di bidang musik apa sih? Kita kan mengentertain, memberikan sesuatu kepada penikmat gitu kan. Nah kita pangsa pasarnya kita lihat, oh ternyata sekarang era ini seperti ini. Mau tidak mau K-pop di Indonesia memang lagi booming, lagi ya Pak booming. ya. Bahkan mungkin itu yang mau dilihat karena lagi booming, betul. Mau digabung nih dangdut sama K-pop. supaya bisa menembus pasar generasi sekarang, iya, Pak, betul. generasi Z gitu. Jadi kalau saya, karena saya ibarat kata orientasinya ekonomi dan bisnis, kalau menurut saya sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang jelas di sini adalah untuk original dari dangdutnya memang di situ tidak perlu dihilang, tadi combine seperti kayak dangdut reggae di combine. Ada dangdutnya tapi di sini ada iya, tetap ada dangdutnya ya. Betul. Ritmis dangdut yang khas itu. Iya, betul. Iya. Oke. Kita diskusi karena Charlie namanya produsernya namanya Charlie. Itu teman saya. Yes. Saya waktu ke Korea itu ngobrol lama kita. Justru dia datang di sini yang dia cari saya. Oke. Saya karena dia kepengen diskusi lagi bagaimana dengan itu. Terus masalahnya adalah buat saya adalah saya bilang akan banyak pendapat. Jadi tidak bisa cuma satu tunggal pendapat mengenai usaha untuk menggabungkan K-pop dengan dangdut. Iya. Pasti akan ada yang bilang, ada yang positif seperti kontra, Ibu. ya. Yang kontra mungkin akan bilang it is not dangdut anymore. Yes. Ini bukan lagi dangdut nih gitu, memang terasa gitu ini. Menurut saya ya cari. Ya tapi memang biasanya orang-orang teman-teman dari Korea dari mana itu gigih Bu. Iya. Jadi misalnya mereka akan mencari terus sampai akhirnya bisa dapat formula yang paling tepat. Iya. Nah misalnya gini, kita perlu, saya termasuk yang suka lagunya Dewa sedang ingin Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdebar. Cukup Pak, jangan nanti kita nanti kena copyright. Kalau gitu, aku sedang ingin bercinta karena ntar kena lagi kita. Kena copyright. Seru banget kita ya Bu. Musiknya musik rock, tapi dinyanyikannya dengan cengkok-cengkok. Iya, oke. Oke, nah terus kemudian ada juga orkes sakit hatinya Slank. Orkes betul. Wanangkanan aku lagi, gitu ya. Slank kan berarti berusaha menembus pangsa dangdut di Iya, situ, betul, Pak. iya. Karena dia kan genrenya udah jelas nih, anak slang, anak rock, tapi dia kepengen nembus deh ke pasar dangdut, makanya dibuatlah. Dan bahkan itu digunakan pada saat politik ya Bu ya. Iya. Kita nggak bahas politik di sini, tetapi itu kemudian bagaimana lagu itu bisa jadi kekuatan politik juga gitu ya. Betul. Nah ini Hampa Hatiku, Ungu. Hampa hati. Pernahkah kau merasa? Jeng. Makanya kan Pak. Kita jadinya cuma nyanyi-nyanyi doang nih Bu. Iya benar, asli soalnya Pak. Saya juga senang, tapi ntar ketahuan Glenn juga usia. pernah kan Pak? Apa? Glenn dengan Dewi Persik. Ya, Glenn dengan Dewi Persik. Ini kalau saya bilang ntar ketahuan usia saya Bu.
Terlena. Pak, usia kita usia mature, usia matang. Bukan Bu, usia itu hanya persoalan Angka. Yang penting mindsetnya. Benar, Pak. Setuju saya. Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju dong. Karena banyak yang aneh kan orang masih muda, tapi beban hidupnya dipikirin banget, malah kelihatan lebih tua dari usianya. Nah, itu banyak Pak temuan seperti itu. Kalau dengar begitu, dengar dangdut. Nah, Supaya lebih muda. supaya lebih mudah dan hilang semua utang. Ya. Tapi dangdut is the origin ya. Ada istilahnya juga kan itu. Dangdut adalah konstruksi musik yang dikonstruksi khas Indonesia, campuran dari beberapa genre dulunya ya. Dulu Bang Haji sebagai orang yang menggabungkan rock dengan dangdut ya. Nah, oke. Bu, ini kita itu babak pertama pembicaraan Babak kita. pertama, asik. Udah ya Pak. Tapi ada lagi nggak yang ingin dibahas kita tentang dangdut? Dangdut goes to UNESCO? Ya, dangdut. Ya, betul Pak. Sebenarnya itu kemarin saya dengar pernah ada wacana bahwa dangdut akan disahkan oleh UNESCO menjadi hak milik atau semacam kayak musik yang memang original dari Indonesia ya Pak ya. Cuman mungkin terkendala dari satu hal ya Pak ya. Cuman ya terkendalanya itu adalah kalau seandainya itu cuman nominator tunggal dari Indonesia, maka dia perlu ngantri karena sudah beberapa itu ada yang ngantri. Kecuali kita mau untuk berbagi dengan Malaysia. Kalau misalnya kita berbagi dengan Malaysia, maka bisa cepat, lebih cepat untuk ininya. Tetapi itu semua diserahkan kepada teman-teman dangdut. Apakah mau join nomination atau single nomination? Ya, Pak. Yang penting buat saya adalah itu juga bisa menjadi diplomasi budaya. Dan kemudian bisa berefek ekonomi. Menurut saya itu yang penting. Iya. Jadi bukan hanya mau ini dangdut Indonesia. It's not only that. It's not about identity. Tapi bagaimana kemudian dia berdampak secara ekonomi dan diplomasi budaya kita. Sebenarnya kalau berdampak secara ekonomi, yang merasakan manfaatnya pencipta dangdut juga, produser dangdut juga, pemain musik. Iya, benar. Semuanya merasakan dampaknya ya Pak ya. Semoga akan jadi lebih baik ya Pak ya. Allah yang maha memutar balikan hati. Itulah tugas kami Bu dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Bagaimana kemudian tapi kalau dangdut sudah terbukti produk domestik brutonya paling tinggi dari seluruh musik itu 60%. Ya, apalagi serapan tenaga kerja. Ibu ingat, ibu mikir gak sih yang pemain-pemain organ tunggal yang sampai di kampung pelosok-pelosok itu, yang pesta kawin dia main terus, berapa ininya? Berapa biaya dia dapat hidup dari main-main dangdut main keyboard organ tunggal dia. Tapi kasihan pencipta lagunya ya kalau ya belum dapat royalti. Terus kemudian yang ketiga devisa ekspor ya. Devisa ekspor. Nah, bayangkan lagu-lagu dangdut kita itu diputar di Malaysia, di Brunei. Ya benar kan? Betul. Kalau di itu masih Bu, saya pernah juga datang ke Malaysia itu sempat itu lagu-lagu Indonesia diputar saya nonton di TV lagu-lagu. Nah kebetulan Pak, lagu saya yang Pacar Kumoy sama Cubi-Cubi Sayang itu diminta Malaysia juga Pak. Jadi saya seminggu di sana untuk syuting. Iya. Pada saat itu datang. Nah kebetulan saya juga pas pergi ke Malaysia itu baru pertama kali juga naik pesawat itu Pak. Jadi memang luar biasa ya Pak ya, dari dangdut jadi naik pesawat. Itu, betul. Bisa ini buka seatbelt. Bismillah Pak, bismillah kan ada panduannya Pak, saya pelajarin banget Pak. Mau nanya kan malu ya Pak. Karena ada cerita nih teman gua kan juga ini Bu. Saya kebetulan, sorry ya. Iya, silakan Pak. Ibu silakan. Iya Pak. Saya kan kebetulan juga orang marginal ya Bu, gue orang kampung, dapat beasiswa ke Amerika, jadi banyak banget cerita lucu. Salah satu temanku Bu, ya itu baru pertama kali naik pesawat, pakai seatbelt, begitu udah ini turun, nggak tahu dia gimana cara bukanya, ditanya pramugari,
ada yang bisa dibantu? Gengsi dong. Gengsi dong. Cantik. Pramugarinya cantik. Oh, nggak ada masalah, Pak. Orang udah pada turun semua, dia nggak turun. Ada apa? Ini nggak bisa dibuka. Bener, Pak. Tapi Ibu tidak ada masalah. Tidak ada Seatbelt. masalah, Pak. Ya. Baca. Baca, Pak. Untung saya nggak bikin pitaan, Pak. Lucu juga Ibu Mila. Oke, itu babak pertama. Babak pertama. Ketawa-ketawa mengenai dangdut dan bagaimana kita orang-orang marginal Yes. terberdayakan karena musik. Karena musik dan ekonomi kreatif gitu ya. Sekarang kita masuk di bagian kedua. Ya. Bu Dr. Mila Rosa ini di catatan saya adalah seorang asesor muda dari Lembaga Sertifikasi Musik Indonesia. Ya. Betul? Betul, Pak. Lembaga Sertifikasi Profesi Musik. Oh, Profesi Musik Indonesia. Boleh nggak dicerita, Bu? Apa itu Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia? Boleh banget, Pak. Kebetulan Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia ini lahir atau berdiri dari Bekraf. Dulu zamannya Bekraf. Oh, zamannya Bekraf iya, dulu. anak kandung, Pak. Anak kandung Anak Bekraf. kandung. Jadi ibarat kata pada saat itu saya bersama Mas Anang dan Pak Joni Maukar. Ya, Doni Maukar datang ke BNSP. Ah. Datang ke BNSP membicarakan tentang berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia. Kita minta arahan lah. Begitu minta arahan harus begini ternyata banyak kan, Pak. Nah, akhirnya kalau untuk LSP Musik Indonesia ini kan LSP P3. Artinya P3 di sini adalah, Pak, kita boleh melakukan uji kompetensi dari semua kalangan. Arti kata boleh dari instansi, boleh dari perguruan tinggi, boleh dari pihak manapun. Kalau P1 P2 kan khusus internal. Nah, akhirnya itu syaratnya adalah LSP P3 itu harus berdiri, adalah syaratnya harus mempunyai surat rekomendasi dari kementerian. Dari kementerian dan organisasi bidang musik. Organisasi yang memberikan rekomendasi PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Republik Indonesia. Sekarang ketuanya Pak Tony Wenas. Iya, Tony Wenas. Ya. Terus untuk dari kementeriannya kita minta support pada saat itu ketua Bekraf adalah Pak Triawan Munaf. Datang menghadap, ternyata Pak Triawan Munaf mensupport dan ternyata musik itu termasuk ekraf di bidang ekonomi kreatif. Salah satu subsektor iya. ekraf. Langsunglah disupport, Pak, untuk berdirinya sebuah LSP. Itu kita berdiri LSP sampai keluar lisensi dari BNSP itu dari 2016 kita udah mulai persiapan, Pak. Pelatihan asesor, pelatihan membuat SK, merumuskan skema. Apa itu asesor? Asesor itu adalah mereka yang diberikan wewenang atau mereka yang diberikan kewenangan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dibuktikan dengan sertifikat asesor kompetensi untuk melakukan asesmen atau uji kompetensi. Uji kompetensi Iya. terhadap para musisi ini. Yes, gitu. Kalau uji kompetensi, kategori uji kompetensi ini bukan seperti harfiah kayak kita lulus kuliah nanti ada ujian akhir gitu kan, Pak. SMA ada ujian nasional, ujian akhir, tidak seperti itu. Tapi kalau bicara masalah sertifikasi kompetensi profesi artinya adalah orang yang kita uji atau kita assess adalah mereka yang benar sudah berprofesi di bidang itu. Gitu. Mereka yang sudah berprofesi. Contoh misalnya Contohnya. penyanyi mungkin. Penyanyi, Ya, benar? penyanyi, Bisa. betul. Oke. Kebetulan di LSP Musik Indonesia ada skema, salah satunya ada skema penyanyi solo. Kita ada 14 skema, Pak. Skema sertifikasi ada penyanyi solo, Penyanyi solo, musisi. musisi ini berarti pemain Yes, instrumen. iya. Mau dia flute, Yes. mau dia kerincing, Yes, kolintang. kolintang. Iya, gitu, Pak. So, angklung, itu angklung, masuk. tradisi Yes, gitu ya. terus ada pencipta lagu, Oh, pencipta lagu, komposer, ada songwriter. juri musik, Oh, juri musik ya betul. iya, pengajar musik, Ah, pengajar musik. ada konduktor, Oke, yes, ADMS. ada komponis. Komponis. Pemain Tadi orkestra. komposer dan komponis apa bedanya? Kalau di sertifikasi namanya komponis, Pak. Kalau komposer kan lebih kepada pencipta lagu ya, Pak. Ya. Oh, Ini songwriter. komponis, ya. Oke. Ada komponis, ada Kalau pemain. komponis berarti yang musik serius atau Yes, musik iya, yang betul. orkestra gitu? Harmonize, ya betul. Oke. Terus ada pemain orkestra, Pak. Iya, pemain orkestra. Kita juga ada. Terus ada sound engineering atau Oh penataan. iya, betul Yes, loh. ada. Itu penting tuh. Betul. Ada musisi media baru yang ibarat kata modelnya digital itu, Pak.
bikin DJ? musik kan secara digital, bukan. Bukan. Bikin musik itu kan ada yang sistemnya techno gitu kan Pak. Oh, Nah, tuh kita ya, ada. ya, ya, ya. Terus ada pemandu karaoke juga ada loh Pak. Asik. Kalau itu saya nggak ini. Nggak ikutan ya Pak? Bukan. Pemandu karaoke ada juga. Ada Pak. Itu terhitung musisi berarti mereka. Masuk karena dalam unitnya itu ada unit di mana dia adalah membantu Orang- tamu dalam bernyanyi, memilih lagu. Wah, Nah, pemandu gitu, karaoke pemandu ternyata karaoke. terhitung musisi ya. Ada. Waduh. Terus ada Pak penyanyi kelompok yang untuk Oh, choir, paduan suara. paduan suara, gitu. Vokal group. Iya, vokal group. Nah, Bonnie M mau main loh, Bu. Eh. Bonnie M tanggal 10 Januari mau main. Iya. Itu mungkin termasuk kelompok suara tuh. Ya harusnya ikut sertifikasi Pak. lucu. Lu memang bisa dapat sertifikasi apa dari Amerika, tapi kalau di sini Iya, harus ikut. Harus, Pak, benar. Sama ini Pak, ini insya Allah kita akan tambah skema DJ, disc jockey. Disc jockey ya, karena Iya, memang mereka betul. iya ya. Ada Untuk kebutuhan. musik ini ya, musik apa? EDM ya, Iya, electronic dance betul, music. Pak, gitu. Terus kalau hip hop juga masuk ya? Hip hop itu masuk Pak ke Masuk. dalam ini. Kalau hip hop itu termasuk ke dalam penyanyi solo. Penyanyi solo itu ada 10 unit. Ya. Ada di dalamnya di situ adalah mempraktikkan solfeggio. Hip hop kan termasuk kan rapper itu juga apa? mempraktikkan solfeggio. Solfeggio, oke. Iya. Ada rapper juga masuk Pak. Rapper. Beatbox? Beatbox sama Pak. Itu kan bernada kan Pak, meskipun Iya, dengan ritmis pasti ya. bernada, ritme masuk ke situ. Masuk Pak. ya. Betul. Iya. Ane manu tina kutunu Yes. baku kande kande Athena Asik. jukulau ampera pera kupakai kupatente lau Masuk Pak. dus. Ya. Nah akhirnya LSP Musik itu Pak disupport penuh oleh Bekraf pada saat itu di tahun 2018, 16 Mei tahun 2018 keluarlah lisensinya dari BNSP. Badan Nasional Jadi Sertifikasi setelah Profesi. disupport oleh Bekraf, kemudian BNSP mengeluarkan lisensi. Iya. Lisensi itu gunanya untuk memberikan suatu izin kepada LSP untuk melakukan uji kompetensi. Karena yang berhak melakukan uji kompetensi hanya LSP. Iya. Berarti LSP itu anggotanya siapa aja, Bu? LSP bukan anggota kali Pak ya. LSP itu ada pengurus ya Pak. Oh, pengurus, ada sorry. pengurus Pengurus, ya. Ada ya. pengurus itu ada yang paling harus lengkap ada di situ ada dewan pengarah, dewan pakar, terus ada manajer sertifikasi, manajer mutu, manajer administrasi. Oh, terus kemudian Sama mereka yang asesor. memilih Iya. asesornya, menentukan asesor. Manajer itu juga asesor Pak. Oh, sekaligus asesor. Iya. Iya, Nah, iya. asesor LSP Musik Indonesia tuh orang-orang hebat Pak. Jimmy Contoh. Manopo. Waduh, drummer tuh. Yes. Cindy Lentungan. Wah, drummer tuh. Tamam Hussein. Ya, dangdut. Ya. Saya asesor juga Ike Nurjana asesor. Oh, tadi yang kita nyanyi lagunya. Iya. Terus di situ almarhum Ben Sleo tuh asesor kita. Oh iya, sebagai wartawan Betul. musik. Terus ada juga pas skema manajer artis, kebetulan asesornya Pak Joni. Oh, manajemen Manajer artis. Oh, ada tuh manajer kita artis. asesoris tuh. Nah, dewan pengarah pakar kita ada Dwiki Darmawan, ada Ayu Soraya, ada. Jadi backgroundnya memang orang-orang hebat lah Pak. Iyalah ya, orang-orang yang sudah profesional di bidangnya ya. Betul. Nah, jadi mereka bertugas untuk mengasesor, mengasesmen. iya. Setelah lulus asesmen apa? Mereka Nanti dapat dia apa? akan dapat ini Pak, sertifikat. Oke. Jadi gini, seperti penyanyi A memang sudah terkenal ya Pak ya. Sudah terkenal, udah famous gitu kan. Di masyarakat siapa yang nggak kenal dia, terkenal. Tapi apakah profesinya sudah mendapat pengakuan dari negara? Nah, melalui sertifikasi kompetensi itu berarti profesinya sudah diakui oleh negara. Karena nanti dia akan mempunyai sertifikat kompetensi yang berhologram Garuda. Wih, Gitu, Pak. jadi ada jadi sudah diakui negara. Nah, jangan salah Pak Amin. Ada beberapa negara yang mengharuskan kalau dia itu mau show perform di luar mengharuskan ada sertifikat. Pada saat visa ditanya tujuan untuk apa? Untuk show, untuk nyanyi, Mana untuk sertifikatnya? main. Okay, do you have certification? Uh-uh. Nah itu pasti yang berlaku adalah sertifikat kompetensi yang dari BNSP, yang mengeluarkan yang LSP Musik itu Pak. Nah itu ada beberapa negara dan itu memang terbukti. Alhamdulillah nih Pak Amin, kemarin 20 November
BNSP itu melakukan sosialisasi bekerjasama dengan LSP Musik Indonesia, sosialisasi bidang musik sekaligus pemberian sertifikat kompetensi bidang musik. Nah, ada nama-nama populer yang sudah bersertifikat kompetensi. Amin. Tanggal 20 November dibagi. Salah satunya adalah Mas Yopi Widianto. Oh iya. Chandra Darusman. Iya, saya dengar. ADMS, ada ya Pak. Terus di situ ada Andre Hanusa. Iya. Ya, termasuk Kadri. Terus di situ juga ada Ayu Soraya, ada nama-nama besar di situ Pak. Terus ada Dwiki Darmawan juga. Nah, dia dan nama-nama lain. Once termasuk. Iya, termasuk yang sudah bersertifikat kompetensi. Musisi daerah juga ada Pak. Jadi bukan cuma nasional ya. Iya, ada namanya Bertopah, dia tuh pemain sasando. Oh, Berto, iya. Udah kemarin udah asesmen Pak. Dia jadinya masuk di musisi ya? Iya, musisi tradisional gitu. Jadi waktu saya masih aktif, saya pernah main sama-sama Berto di Jerman. Iya. Di Berlin. Dulu zaman gue masih aktif. Sekarang udah terlalu besar ini jadi. Sekarang Bapak saatnya untuk mensupport. Iya. Jadi kalau Jack Ma bilang, Bu, umur 40 you do your umur 30-an you follow the boss. 40-an you do your best. Umur 50-an prepare the next generation. Nah, jadi ya udah benar kita tuturi Handayani. Betul Pak, betul banget. Jadi gitu Pak. Nah, kebetulan LSP Musik Indonesia ini cuma ada satu Pak. Di Indonesia, nggak ada yang lain. Nggak ada. Mendirikan LSP itu kan tidak mudah Pak. Buktinya karena harus kalau tidak disupport oleh Bekraf, dulu tidak jadi kali Pak ya. Karena kan harus pelatihan asesor tuh harus nginep di hotel seminggu. Wah, pokoknya banyak sekali kosnya gitu Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi memang berarti ada semacam indikator-indikator untuk dia bisa diberi lisensi. Bentuknya apa? Sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Nah, kadang gini nih Pak Amin, yang jadi PR buat kami nih dari asesor dan pengurus LSP Musik Indonesia, mengakses nama-nama besar tuh kadang-kadang butuh effort. Disangkanya kalau pakai nama uji kompetensi, oh ngapain gue diuji gitu kan. Siapa yang uji gue gitu kan Pak. Padahal gue udah ini gitu. Padahal sebenarnya metode ujinya atau assessment-nya itu berbeda Pak. Oh gimana? Kalau untuk nama-nama yang sudah berpengalaman, kita udah ngelihat dari YouTube-nya, dari platform digitalnya, kita nggak mungkin menguji dia untuk melakukan demonstrasi dan observasi. Oh silakan nyanyi, ayo. Masa kita menyuruh Chandra Darusman main piano kan? Aduh. Apa kabar? Gitu. Maksud lo gitu kan Pak? Nah, kan nggak mungkin. Tapi bagaimana kita menguji orang-orang yang memang sudah mempunyai pengalaman luar biasa gitu kan, dan luar biasa kontroversinya, otomatis kita tidak melakukan dengan metode observasi demonstrasi, tapi cukup wawancara, verifikasi portofolio saja. Bisa misalnya dimasukin portofolio, cuman mau misalnya, oh Bang, ini udah pernah main di sini ya Bang, ini gitu doang. Iya, memverifikasi. Jadi bukan seperti di ujian gitu ya? Bukan Pak, jadi kita memverifikasi terkait portofolio yang dimiliki. Ya kan, gitu. Kenapa harus diverifikasi? Ya karena verifikasi ini penting supaya menghasilkan bukti yang sesuai dengan aturan bukti, valid, otentik, terkini, memadai. Valid, otentik, terkini, memadai. Gitu, Pak. Sudah berapa orang yang sudah punya sertifikasi? Iya, dari kita mulai dari assessment itu tahun 2018, kurang lebih kita sudah mengeluarkan sertifikat kompetensi 3.800-an Pak. 3.800-an. Iya. Dan itu terbagi di 15 profesi itu? Iya, di 14 skema itu. 14 skema. Betul. Nah, kebetulan yang sudah menjadi kebutuhan banget nih Pak, sudah menjadi kebutuhan bahwa dunia industri memang sudah mengharuskan adanya sertifikat kompetensi itu di sound engineering. Sound engineer. Iya. Mas Don tuh jagonya tuh. Iya, Mas Doni sudah bersertifikat, Pak. Oh, sudah bersertifikat. Dan dia mau. Mau. Berarti harusnya generasinya itu harus ikut. Nah, itu memang sudah menjadi mulai itu, Pak. Karena kayak kemarin ada kegiatan di IKN tuh, semua yang mengisi di situ harus melampirkan sertifikat kompetensi. Terus ada juga pengajar musik, Pak. Ada pengajar musik, ya. Sekolah-sekolah itu udah mengharuskan ada itu supaya menaikkan IKU atau menaikkan dari sisi salary-nya gitulah Pak. Nah itu. Jadi untuk berarti dampaknya itu adalah kalau ke luar negeri itu bisa dimanfaatkan. Ya, betul. Terus kemudian dampaknya juga bisa
honornya bisa terlindungi lah Betul gitu Pak, ya. betul. Jadi bisa kalau seandainya kerjasama dengan pemerintah, yang saya tahu di omongan ini saya ambil dari pemilik sertifikat yang kita mintakan testimoninya bahwa kalau untuk kerjasama dengan pemerintah itu pasti menang Iyalah. tendernya Pak. Ya, Gitu. memang betul karena saya kebetulan birokrat juga ya. Iya. Jadi dalam pemerintahan itu ada yang disebut dengan tenaga ahli. Kalau Tenaga kita mau ahli, meng-hire tenaga ahli, maka pertanyaannya adalah apa buktinya dia tenaga Iya, ahli? betul, Gitu. betul Pak. Ya biasanya sertifikat itu jadi penting. Iya gitu. Terus sama ini Pak, sama yang kedua manfaatnya di sini adalah honorarium ada beberapa yang merasakan memang jadi beda gitu Pak. Ibaratkan jadi jadi beda. lebih tinggi. Wah, Tapi tuh memang guys, belum nih ya. Pak. Memang belum semua berdampak sih Pak. Tetapi sudah ada yang berdampak butuh juga. support dan dukungan dari pemerintah melalui Pak Amin. Ya, karena memang tugas kami itu adalah kalau ini kan menyangkut masalah serapan tenaga kerja ya. Iya betul. Jadi ada 4 indikator. Iya. Pertama itu adalah PDB ya, produk Iya. domestik bruto. Yang kedua serapan tenaga kerja. Ketiga devisa ekspor dan keempat adalah investasi. Iya. Ini Pak, yang penting gini Pak. Saya sudah punya sertifikat. What next? Iya. Apa yang membedakan saya dengan yang belum memiliki sertifikat? Nah itu butuh banget dukungan dari pemerintah. Iya, terutama mengenai backstagers ya. Betul. Saya dengarnya gini, ketika padahal sebenarnya backstagersnya Indonesia itu katanya bagus-bagus loh, Iya. lebih sama dengan bule, Betul. kemampuannya itu sama dengan bule. Tapi karena tidak punya sertifikat, kemudian bayarannya sangat Iya, agak rendah betul. ya. Nyentuh aja nggak boleh Pak. Karena nggak ada Yes. Jadi kalau bule datang, misalnya grup apa gitu Iya. datang, Bawa dari luar. dia bawa dari Betul. luar. Jadi Karena begitu dia datang sini dia bilang sertifikat iya, mana? Iya. Nggak ada, jadi ya biayanya jadi lebih mahal gitu kan ya Pak ya. Iyalah. Kalau biayanya lebih mahal, otomatis kita yang beli tiketnya jadi lebih mahal. Iya. Ya karena memang tenaga kita yang ditanya adalah sertifikat kompetensi, gitu Pak. Nah itu yang memang butuh support dan dukungan dari pemerintah terkait. Apa bentuk dukungannya yang dibutuhkan? Dukungnya gini Pak, contoh gini, kalau di bidang musik adalah mereka sudah memiliki sertifikat kompetensi, itu banyak sekali yang bercerita sama saya mengeluhkan, apa ya Bu Mila setelah saya dapat sertifikat kompetensi ini untuk apa gitu kan. Dukungannya adalah misalkan di sini, mungkin kalau sifat mandatori belum ya Pak, mungkin ibarat kata kalau berhubungan dengan musik biasanya kan ada outputnya adalah main di hotel, di kafe gitu kan ya Pak ya. Dukungan dari pemerintah ini bentuknya adalah supaya hotel menomorsatukan atau mendahulukan mereka yang talent-talent bersertifikat kompetensi. Oh, Gitu. jadi ada semacam peraturan. Iya, gitu Peraturan Pak. daerah. Instruksi atau arahan Perda atau anjuran atau gitu. perda, ya. Betul Pak. Peraturan daerah yang ibarat kata untuk hotel-hotel ini memperkerjakan disarankan, dihimbau untuk yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, artinya apa? Artinya otomatis mereka-mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi merasa nyaman, saya sudah punya sertifikat kompetensi, saya dapat pekerjaan di sini dengan mudah. Garansi ya, Ada garansi jaminan gitu ya. loh, betul Pak. Nah, misalkan syukur-syukur bisa nominalnya berbeda, tingkat kesejahteraannya berbeda. Artinya apa? Otomatis itu kan kalau kesejahteraan berbeda atau nominal berbeda berdampak kepada konsumen. Tapi kalau saya rasa untuk tampilan yang bagus, yang tidak mengecewakan, konsumen saya rasa tidak berat untuk membayar lebih karena memang talent-talentnya adalah semua sudah bersertifikat kompetensi. Pertanyaan saya mengenai ada guru musik ada juga ya? Ada pengajar musik Pak. Nah, bagaimana dengan misalnya lulusan S1 IKJ, Ya. lulusan S1 ISI, Ya. bedanya apa dengan yang sudah berkompetensi ini? Ya. Kebetulan saya di tahun ini Pak, di tahun 2021. 2021. Ya, Desember 2021, dosen ISI Jogja 23 sertifikasi kompetensi di LSP Musik Indonesia. 23 ISI Jogja. Sertifikasi kompetensi. Siapa aja tuh namanya? Ada Pak Andre. Pak ini Siapa? Inyoman siapa ya? Nyoman apa? Dia gamelan. Iya. Gamelan. Nama-nama besar Pak di situ ada Pak siapa ya? Dosen hebat tuh kemarin iya, Soflan iya. tuh ada datanya di Soflan. Iya, Nah itu iya. gini Pak, kenapa mereka memerlukan itu gitu kan? Pertama itu menaikkan kapasitas dia atau IQ dosen tersebut di kampus.
Tuh Pak. Menaikkan IQ. Iya, ibarat kata Ah. bahwa dia memiliki sertifikat kompetensi itu ada nilai tambahan. Oh, Ada nilai tambahan. oh kepada nilai dosen. tambah ya. Yes. Ya. Otomatis yang telusurnya ke pendapatan. Gitu. Oke. Salary. Terus kedua, kalau isi itu kan banyak Pak perform di luar negeri. Iya, dan iya, macam- iya. Ternyata itu yang ditanya. Sertifikat Iya, juga. sertifikat kompetensi. Berarti kalau pemain orkestra biola, berarti ada itunya. Iya, ada Pak. Nah, Namanya di situ ditulis sertifikatnya adalah musisi biola utama. utama. Terus kemudian pada saat dia menjadi, misalnya dia mau dapat sertifikat itu, kompetensi, ya. apakah ada repertoar tertentu atau etude tertentu yang dia harus mainkan untuk gimana metodenya? Ya. Metodenya itu Pak, metode ujinya ada observasi langsung atau tidak langsung. Kalau langsung kalau metode langsung kita menyuruh dia untuk observasi dan demonstrasi. Kalau tidak langsung melalui verifikasi portofolio atau wawancara. Nah, acuannya dari mana? Acuannya adalah berdasarkan SKKNI. Apa itu SKK? Oh, apa itu SKK ini? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Yang nomor-nomor itu kan Iya, Ibu ya? betul. Kebetulan di bidang musik adalah SKKNI nomor 204 tahun 2018. Jadi acuannya kepada itu, kepada unit-unit yang ada di SKKNI itu. Gitu loh Pak. Waduh, ini pembaca buku musik itu politik harus tahu ini, karena ini benar-benar musik itu politik gitu, artinya ini kan keputusan politik yang hubungannya dengan musik. Jadi ya ini Pak, sesuai dengan peraturan Kemenaker kan Pak ya, dari situ memang di situ ada, memang di situ belum menjadi keharusan, tetapi pemerintah di sini menyiapkan bagi mereka yang ingin memiliki sertifikat kompetensi atas profesinya, itu ada lembaganya, itu lembaga sertifikasi profesi. Saya ini dosen dosen di IKJ etnomusikologi, terus kemudian dosen di UI di bidang kebudayaan dan industri kreatif, dan mungkin akan mengajar juga di beberapa ini, tetapi ekonomi kreatif, bukan musik semata gitu, tapi gejala ekonomi kreatif. Bisa nggak saya dapat sertifikat? Jadi kalau itu saya sertifikasi apa? Oke, jadi kalau di Bapak bisa, karena Bapak kan memang, Bapak mungkin saya sarankan masuknya di pengajar musik. Oh, pengajar. Nanti, dan ya Pak, dari pengajar musik. Jadi nanti di situ dokumen yang Bapak bawa adalah terkait dengan surat tugas Bapak sebagai dosen. Oke. Ya, terus ada mata kuliah apa saja yang Bapak ajarkan. Pernah ajar, ya. Itu termasuk dokumen portofolio dan jadi persyaratan dasar untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, jadi memang peserta yang mengikuti uji kompetensi ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi. oke, Gitu, saya ada tuh Bu. Jadi nanti insya Allah saya Ada, akan Pak. ke lembaga sertifikasi Siap, Pak. profesi musik. Ada satu sebenarnya profesi yang penting sebenarnya. Bahkan dalam beberapa kasus ini menjadi penting untuk menjembatani antara produk musik dengan konsumen, yakni kritikus. Oke. Kita sudah ada. Di skema, Ya, di skema musik belum ada Pak. belum ada. Belum ya? ada. Kebetulan jadi skema sertifikasi bidang musik itu acuannya adalah dari SK Kemendikbud Pak. Oh, Komentar dari Kemendikbud. Kemendikbud. Iya betul. Dulu kita punya wartawan musik yang Bang Ben, almarhum, which is itu adalah teman baik saya juga. Sekarang kita punya Adib Hidayat. Nah, masalahnya sekarang ini Adib menurut saya juga masih kurang ya Bu ya, yang mau berprofesi sebagai penulis musik atau kritikus musik, Iya. yang minimal menjembatani lah gitu ya. Betul. Ya. Itu ada tuh Pak, SKKNI itu Pak, kritikus musik. Iya ya. Ada. Cuman masalahnya itu tadi, nggak banyak orang yang mau masuk di sini. Orang sudah nggak suka baca sekarang visual. Iya, sukanya visual. By the way, Mas Wei, selama kita ngobrol tadi ini, di belakang kita ini adalah video-video musik dari Ibu Mila Rosa. Jadi Masih tirus Pak, masih tirus. ini Mas. Jadi kalau pembaca musik itu politik mau melihat bagaimana rekam jejak dari Dr. Mila Rosa, seorang penyanyi dangdut yang bergelar doktor, maka lihatlah video-video ini. Saya udah sebelum wawancara ini udah banyak saya nonton, dan
Itulah sebabnya kemudian kenapa kita ngobrol jadi enak, karena udah ada survei terlebih dahulu. Iya, sudah ada survei Pak ya. Oke Bu, ini kita sudah sampai di akhir dari podcast ini. Ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Bu? Dua, mengenai musik dangdut dan mengenai pentingnya lembaga sertifikasi profesi musik Indonesia. Iya, oke, baik. Kalau mengenai musik dangdut, bahwa di sini ajang-ajang yang ada di televisi itu sudah mumpuni ya Pak ya. Iya. Bahwa di sini mereka yang talenta-talenta di bidang musik, di bidang nyanyi, bidang vokal itu bisa tersalurkan melalui ajang-ajang yang ada di televisi. Waktu zaman saya dulu kan cuma ada wajah baru ya Pak ya. Ya kalau sekarang sudah banyak tuh Pak ajang-ajang yang ada di televisi. Nah kalau untuk sertifikasi kompetensi bidang musik ini penting sekali bahwa teman-teman yang bergerak di bidang musik, teman-teman di sini sudah famous, sudah dikenal banyak orang, tetapi profesi teman-teman harus mendapatkan pengakuan dari negara. Caranya bagaimana? Ikutlah sertifikasi kompetensi bidang musik. Nah, nanti bisa berkolaborasi dengan LSP Musik Indonesia. Nah, terkait hal tersebut bahwa metode-metodenya ini jangan khawatir teman-teman yang sudah punya pengalaman luar biasa lebih dari setahun, lebih dari 3 tahun itu tidak perlu dilakukan uji kompetensi dengan observasi langsung, tapi cukup hanya dengan verifikasi portofolio dan pertanyaan wawancara. Kadang-kadang itu menjadi kendala Pak. Iya, belum mendapat informasi yang penuh. Betul. Udah apaan masa gua mau di ini Betul. gitu kira-kira Dan gitu yang terpenting teman-teman nih bagi teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi bidang musik dan yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi bidang musik, pemerintah akan mensupport dan mendukung penuh terkait ya Pak ya, butuh dukungan dari Pak Amin nih terkait dengan menomorsatukan atau mendahulukan mereka-mereka yang bersertifikat kompetensi di bidang musik untuk bekerja di berbagai sektor industri bidang musik. Gitu. Contohnya berhubungan dengan pariwisata. Ini kita lagi berkolaborasi dengan pemerintah melalui Pak Amin untuk membuat hal itu semua. Jadi tetap semangat teman-teman yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, bahwa harapan teman-teman yang sudah memiliki sertifikat kompetensi itu insya Allah akan terjawab. Saya sudah mempunyai sertifikat kompetensi, saya main di hotel ini, saya mendapat bayaran sekian dan itu menjadi tujuan saya, dan itu membuat saya menjadi sejahtera. Dan sertifikasi kompetensi adalah memang saya butuhkan sesuai dengan profesi saya di bidang musik. Bismillah, amin. Support dari ya. Karena bicara support itu ada biayanya nggak Bu kalau orang-orang untuk mau di assessment? Ini menarik nih Pak. Iya, ini kayaknya belum bisa ditutup nih. Benar Pak. LSP Musik Indonesia Pak selama ini melakukan asesmen atau uji kompetensi selalu disupport oleh pemerintah. Dalam hal ini siapa Bu? Kementerian Pariwisata. Oh, pariwisata ya melalui tiap tahun ya. Oh, tiap tahun. Tiap ya. tahun tuh kita ada dapat Deputi ada dapat beberapa berarti kota, Pak. gratis dong Gratis, ya untuk jadi gratis, itu. betul, Pak. Di mana mereka mendaftar atau mencari tahu informasi lebih lanjut? Bisa dimana? Pak. Nanti ada website kami, nanti juga ada informasi di Google tuh sudah ada Pak, sudah gampang untuk men-searching di situ muncul. Bisa juga mencari informasinya di BNSP. BNSP. Selain dari support dari Kementerian Pariwisata, di Kemenaker melalui BNSP juga mensupport melalui program PSKK. Itu juga PSKK? Gratis Pak. Jadi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja gratis juga Pak. Gratis disupport, disubsidi, lebih tepatnya disubsidi oleh pemerintah. Tapi juga ada kos-kos yang itu sudah disupport oleh pemerintah, tapi kos yang belum disupport itu baru kita kena charge kepada peserta. Tapi jadinya kan tidak mahal ya Pak. Kalau tidak disupport itu satu skema 1.600.000 Pak. Kalau apa? Kalau secara mandiri satu skema 1.600.000. Nah, tapi dengan adanya campur tangan negara itu bisa bisa gratis. Insya Allah tiap tahun Pak. Luar biasa, kita udah cukup lama ngobrol. Kalau pemain kerincing-kerincing ya. Ya, tapi minimal ritmis harus benar, temponya ya itu harus benar, lu jangan kerincing-kerincing doang. Baik, saya nggak tahu nih mau nutup apa, tapi sepertinya salah satu indikator dari kemajuan ekonomi kreatif itu adalah serapan tenaga kerja. Ketika kemudian ada lembaga sertifikasi profesi musik Indonesia yang memberikan sertifikat
dan bisa memberikan nilai tambah, maka saya kira itu bagian dari bagaimana kita membangun ekosistem industri musik di Indonesia. Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah, dan Saya Mila Rosa. ya di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Baku Dapa. Dapa. Salam Baku Dapa ulang. Salam musik Indonesia. Salam musik Salam Indonesia. kompeten.